Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Zahra Agnesa. Di sini aku bakal bantu kamu terkait self improvement dan juga tips-tips for a better life. Stop. Pernah nggak sih kamu merasa otak nggak pernah berhenti memikirkan hal yang belum tentu terjadi? Jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Overthinking itu adalah musuh terbesar semua orang, termasuk aku dulu. Tapi tenang, di video ini aku bakal kasih tips ampuh dan sederhana untuk menghadapi overthinking dan mengambil kendali atas hidup kamu. Kak, overthinking itu apa sih sebenarnya? Aku tahu, aku merasa overthinking, tapi aku nggak tahu overthinking itu apa. Aku bakal jelasin, overthinking itu seperti roda yang terus berputar di otak kamu dan nggak pernah berhenti. Nah, kamu tahu kan, roda itu nggak akan berhenti kalau kamu nggak ambil kendali atas roda itu. Dan kamu nggak stopin roda itu, maka roda itu terus berputar. Oleh sebab itu, aku bilang ambil kendali atas roda itu, yaitu overthinking, ya. Misalnya kayak kamu analogikan overthinking itu sebagai roda, oke? Ya. Kalau overthinking itu sebagai roda, maka otomatis roda itu punya kendali dan kamu harus take itu kendali ya untuk menghentikan roda itu. Dan kamu tuh tahu nggak sih, memikirkan sesuatu berlarut-larut gak akan menyelesaikan apapun ya. Itu justru malah memperburuk keadaan. Itu bakal memperburuk keadaan. Terus lagi mental health kamu akan sangat terganggu gara-gara overthinking itu. Dan ya, memikirkan hal berlarut-larut itu gak menghentikan apapun, itu nggak mengubah apapun, dan nggak menyelesaikan apapun. Kalau kamu terus memikirkan sesuatu ya, itu nggak akan menyelesaikan sesuatu. Itu nggak akan menyelesaikan masalah tersebut, oke? Misalnya kamu pernah ngerasa kayak gini, apa aku bilang sesuatu yang salah ya tadi sama dia? Kenapa ya dia nggak ngobrol sama aku lagi? Kenapa ya dia nggak ngechat aku lagi? Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak bisa mewujudin harapan orang tua aku? Gimana kalau aku nggak akan dapat kerja? Gimana kalau bla 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 bla? Oke? It's bla 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 bla. Ya, kalau kamu terus memikirkan itu ya, dan nggak take action apapun, itu bakal jadi berputar-putar ya. Itu bakal berputar-putar di otak kamu dan gak akan pernah selesai ya. Overthinking itu gak cuma bikin kamu stres, tapi juga bikin kamu kehilangan momen-momen bahagia saat itu. Misalnya kamu dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu kehilangan momen itu cuman karena kamu overthinking terhadap dunia, guys. Misalnya kamu punya keluarga yang cemara, teman-teman baik, kamu lepaskan itu semua, kamu biarin itu semua karena kamu overthinking. Kak, gimana caranya aku bisa stop dong? Jadi apa sih sebenarnya alasan kita tuh overthinking? Yang pertama tadi ya, takut gagal. Kamu takut gagal, kamu takut kegagalan. Terus yang kedua, kamu terlalu perfeksionis. Kamu ngerasa semuanya harus sempurna. Nggak boleh ada gagal, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun ya. Manusia itu tempat salah. Kalau kamu gagal, coba lagi. Jadikan kegagalan itu menjadi awal kesuksesan kamu, oke? Coba lagi. Aku pernah gagal di PTN Indo. Terus aku sempet kayak nangis 5 menit. Abis itu aku langsung kayak berpikir, gimana caranya aku bisa kuliah? Udah itu doang. Yang aku pikirin cuman itu, gimana caranya aku bisa kuliah? Gimana aku gak sedih lagi? Gimana aku gak overthinking lagi? Gimana cara? Aku memikirkan itu. Bukan memikirkan kesalahan aku, bukan. Aku memikirkan jalan keluar. Aku memikirkan gimana keluar dari masalah ini gitu. Jadi itu yang aku pikirkan. Sampai akhirnya aku keterima di salah satu PTN di luar negeri. And it's better for myself ya, untuk aku sekarang
untuk aku ke depannya, karena aku ngerasa hidup aku lebih baik di sini. Dan ternyata Allah ngegagalin rencana aku untuk kuliah di Indonesia itu karena Allah tuh pengen aku di sini gitu. Dan aku sangat bersyukur untuk itu, sumpah gitu ya. Itu kamu harus punya grow mindset guys, oke? Tanamkan dalam otak kamu grow mindset. Ketiga, kamu itu terlalu peduli sama omongan orang lain. Omongan tetangga, kamu jadiin overthinking. Omongan teman, kamu terlalu banyak overthinkingin. Gitu. Semuanya kamu overthinkingin, ya. Apa? Pacar nggak ngechat kamu seharian, overthinking, ya. Pacar nggak ngabarin seminggu, overthinking. Beda. Pacar nggak ngabarin seharian, overthinking, ya. Langsung jadi detektif dadakan, ya kan? Langsung overthinking, ya kan? Nggak, guys, nggak bisa semua tuh kayak gitu. Aku tahu perempuan tuh memakai perasaan, ya kan? Tapi laki-laki itu memakai logika. Dan kamu tuh nggak bisa mengontrol dia terus gitu kan. Itu nanti beda lagi ya kita guys. Sampai situ aja dulu. Jadi, kamu terlalu memikirkan pendapat, pikiran, apapun itu dari orang lain, itu yang menjadi overthinking kamu. Itu adalah masalah terbesar. Masalahnya, overthinking itu nggak ngebantu sama sekali. Malah menguras energi kamu. Dan energi kamu tuh habis secara sia-sia untuk hal-hal yang nggak nyata. Yang cuman ada di otak kamu itu adalah skenario di otak kamu yang belum tentu terjadi. Cara menghadapi overthinking dengan stoicism. Aku gunain stoicism ini sejak aku pindah dari Indonesia. Yang pertama, kamu harus memisahkan antara hal yang bisa kamu kendalikan sama yang nggak bisa kamu kendalikan. Stop mikirin hal di luar kontrol kamu. Karena sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol itu udah beda, ya. Itu bukan urusan kamu, ya. Jadi kamu kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Contoh hal-hal yang bisa kamu kendalikan itu adalah pikiran kamu, ya overthinking tadi. Terus tindakan kamu, attitude kamu terhadap orang lain, ucapan kamu terhadap orang lain, hal-hal semacam itu. Terus, hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan itu adalah pendapat orang lain, pikiran orang lain, masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa kamu kendalikan karena itu sudah terjadi, udah lewat, past, ya. Yang mana masa lalu itu tempatnya di belakang. Kamu ngelihat ke depan, ngelihat di sekarang, ya. Ngelihat apa yang sekarang, fokus sama hal-hal sekarang, bukan fokus sama masa lalu. Kejadian yang udah terjadi itu di luar kemampuan kamu, di luar kontrol kamu. Jadi nggak usah fokus sama itu. Dan kamu tuh nggak bisa ngubah hal-hal yang udah terjadi. Ikhlasin. Just let it go, guys. Just let it go. 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 Ya, just let it go. Terus, latih respon kamu, bukan reaksi kamu. Stoicism mengajarkan kita untuk merespon masalah dengan tenang. Be calm. Be calm, ya. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Jangan merespon semuanya, jangan bereaksi pada suatu hal, semua hal dengan emosional, dengan emosi, dengan penuh emosi. Cobalah tenang, oke? Tenang. Misalnya, contoh, ada sesuatu yang gak sesuai rencana kamu, kegagalan tadi. Itu kan kegagalan itu bukan salah kamu, yang penting kamu udah melakukan terbaik yang kamu bisa. Masalah nantinya, masalah hasil itu bukan lagi kontrol kamu. Itu bukan lagi bukan hal-hal yang bisa kamu kontrol. Kalau misal ada sesuatu yang gak sesuai rencana kamu, sudah guys, lepasin. Coba lagi. Nih, kalau kamu gagal, putar otak, rencana B. Gitu tadi, grow mindset. Jangan terlalu larut dalam kesedihan.
Karena kesedihan itu kalau kamu terus-terusan, itu depresi jatuhnya guys. Ke psikolog nanti kamu. Ketiga, gunakan jurnal stoik. Gunakan teknik jurnal stoik. Jadi seperti journaling biasa, tapi caranya tuh kayak tuliskan isi pikiran kamu setiap harinya. Jadi tanyakan sama diri kamu, apa yang benar-benar penting, apa yang terlalu aku pikirkan. Dengan kamu menulis, kamu tuh bisa melihat ada banyak hal dalam pikiran kamu itu yang gak sesuai, gak relevan. Yang keempat, teng 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 teng, amor fati. Udah pernah dengar belum? Amor fati atau cintai takdirmu. Amor fati berarti menerima semua hal yang terjadi dengan lapang dada. Bahkan kegagalan sekalipun. Anggap itu sebagai cara Allah dan alam semesta menunjukkan jalur yang lebih baik. Positive thinking sama Allah, positive thinking sama Allah. Poin yang kelima, hidup saat ini, okay? You have power over your mind, not outside event. Overthinking itu sering terjadi karena kita terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan. Tarik nafas, kamu itu hidup hari ini, saat ini. Jadi, fokuslah pada hari ini. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Jangan stuck. Kalau kamu nggak punya grow mindset, kamu nggak akan bisa bertahan di zaman ini guys. Kalau nggak siap, kamu bisa ketinggalan sama orang yang udah mulai start dari jauh-jauh hari. Yang udah ambil start duluan. Guys. Overthinking itu hanya menyuri kebahagiaan kamu. That's it. Nggak ada yang lain. Overthinking itu cuman mengambil kebahagiaan kamu secara perlahan, ya. Jadi, overthinking itu cuma menguras energi kamu terus-menerus. Jadi, stoicism mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan tetap melangkah maju ke depan. It's not what happened to you, but how you react to it that matter. Okay? Got it? Ya, got it? Just wake up and sadar dari overthinking, okay? Jangan overthinking terus, oh my god. Waktunya berhenti untuk overthinking dan fokus pada hidup yang lebih tenang dan fokus pada hari ini. Oke guys, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.